Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita. Kita menikmati sukacita berkat kehidupan yang diberikan oleh Tuhan di pagi hari ini. Kita memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat yang pertama. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kita berdoa. Di dalam kerendahan hati kami, Allah Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas karunia kehidupan yang masih kami nikmati. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kami, mengisi kehidupan kami, terlebih atas firman-Mu yang akan menyapa kami di pagi hari ini. Berfirmanlah Allah Bapa di surga, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Parmahan nadenggat doau di seahon parmahan nadengganido hosana humokop aka biru-biruna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih karunia anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita, itulah yang menjadikan kita unggul. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang unggul. Sehubungan dengan itu, Gordon MacDonald pernah mengatakan, segalanya dapat dilakukan oleh dunia ini selain yang satu ini, yaitu kasih karunia, anugerah atau grace. Dunia tidak bisa memberikan kasih karunia. Itu hanya dapat diberikan oleh Allah melalui keselamatan yang telah diperbuat oleh Yesus. Itulah yang akan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Jika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, audo parmahan nadinggani. Tentunya kita memahami ini, bahwa Yesus benar-benar menyatakan kuasa Allah, menyatakan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia di dalam pengorbanannya. Maka hari ini tentunya kita percaya bahwa kita adalah kawanan domba Allah. Kawanan domba yang senantiasa dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah di dalam hidup setiap saat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nas ini mau meyakinkan kita
bahwa perjalanan hidup kita dipimpin langsung oleh Tuhan. Itulah jika Yesus katakan, "Akulah gembala yang baik." Tentu respon kita, bagaimana kita respect dengan perkataan ini. Jika Yesus adalah gembala kita, tentu kita juga mau menyerahkan hidup kita untuk dipimpin. Tentunya jika Tuhan memimpin kita, apakah jawaban kita? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup. Yang pertama, bersorak-soraklah. Jika Tuhan memimpin kita, tetap bersyukur bahwa penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita akan nyata. Dia campur tangan menolong kita, membebaskan kita. Yang kedua, meyakinkan keselamatan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Kita harus yakinkan diri kita bahwa Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Seperti renungan kita beberapa hari yang lalu dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Hidup kita tidak akan berkekurangan. Maka penyertaan Tuhan membuat perjalanan kita semakin baik, semakin terarah menuju kebahagiaan sejati. Tentunya di dalam perjalanan itu kita dimampukan menghadapi, mengatasi berbagai persoalan hidup. Maka senantiasa kita punya hikmat agar kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Jika kita mau dipimpin oleh Tuhan, tentunya kita juga akan mempergunakan segala karunia-Nya, berkat-Nya, termasuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu yang Tuhan berikan. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak ada ketakutan. Karena Tuhanlah pemimpin, gembala di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah berjanji akan menuntun langkah kehidupan orang-orang yang bergantung kepadanya. Bahkan Tuhan menopang tangan kita saat kita lemah, saat kita di dalam keterpurukan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat pengorbanan Yesus diberikan teladan juga kepada kita. Bagaimana kita menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan teladan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jika kita sebagai orang tua, marilah amang inang kita menggembalakan seisi rumah kita, anak-anak kita, supaya jangan sampai tercerai-berai oleh karena duniawi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk mengimani dan mengamini pengorbanan Yesus. Dialah gembala kita, maka kita pun akan mendengarkan suaranya. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam sukacita kami sambut firman Tuhan. Dan kami yakini dan kami aminkan, Kaulah Yesus Kristus, gembala yang baik. Gembala yang senantiasa memberikan kehidupan bagi kami. Dalam pengorbanan-Mu, Engkau menebus kami. Itulah bukti kasih-Mu yang tidak ternilai. Kiranya melalui tuntunan firman-Mu di pagi ini dan sepanjang satu hari ini, kami senantiasa bersorak-sorai. Kami senantiasa memiliki kemampuan dan ketakutan akan jauh dari kami. Karena Tuhan menjamin dan menuntun kami. Dan kami juga kiranya tetap senantiasa meyakini segala sesuatu adalah dalam rancangan Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Berkati kami untuk menggembalakan seisi keluarga kami,
sebagai orang tua dan juga anak-anak hendaknya juga saling dengar-dengaran dengan orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun akan senantiasa bertekun di dalam iman kami kepada Engkau, Sang Gembala kami yang agung. Terpujilah Bapa di surga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini. Horas.